Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat warung ilmiah. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang penggunaan tempe dedak pada ayam broiler. Pakan merupakan masalah paling utama pada usaha peternakan ayam broiler. Dikarenakan biaya pakan sangat tinggi, yaitu sekitar 50-80% dari total biaya produksi. Selain itu, untuk mencapai pertumbuhan dan produksi yang maksimal, maka kualitas dan kuantitas pakan harus memadai. Pakan yang murah tetapi berkualitas tinggi akan menghasilkan produksi yang efisien. Untuk itu, pemilihan bahan pakan yang berkualitas baik, tersedia cukup, dan dengan harga yang murah sangat penting. Salah satu bahan pakan yang murah, bergizi, dan tersedia banyak adalah dedak. Dedak padi mengandung protein 11,3%, lemak 15%, dan serat kasar 7%, serta merupakan sumber vitamin B dan vitamin E. Dedak padi mengandung komponen bioaktif seperti fitosterol, tokoferol, tokotrienol, dan orizanol. Senyawa-senyawa ini dapat menurunkan kadar kolesterol dan juga berfungsi sebagai sumber antioksidan. Namun, dedak padi mempunyai banyak kelemahan, yaitu serat kasar yang tinggi dan asam fitat yang tinggi pula. Asam fitat mampu mengikat mineral seperti kalsium, fosfor, besi, dan seng, dan mengikat protein menjadi fitat protein yang kompleks, sehingga menurunkan penggunaan zat-zat gizi bagi ayam broiler. Penggunaan dedak padi dalam pakan ayam broiler hanya sebatas 5%. Jika diberikan di atas 5%, maka akan menurunkan energi pakan. Hal ini akan mengakibatkan pertumbuhan yang rendah. Untuk meningkatkan penggunaan dedak padi, maka bahan pakan ini dapat difermentasi. Keuntungan fermentasi adalah mampu mengubah makromolekul protein menjadi molekul yang mudah dicerna oleh unggas, serta tidak menghasilkan senyawa kimia beracun. Selain dapat meningkatkan kandungan protein dalam pakan, fermentasi juga dapat meningkatkan kecernaan pakan dan dapat melepas ikatan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna. Fermentasi juga meningkatkan kecernaan zat gizi pada unggas sehingga meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi penggunaan pakan. Salah satu produk fermentasi dedak adalah tempe dedak. Sahabat warung ilmiah, pembuatan tempe dedak cukup sederhana. Pertama-tama, dedak dicampur dengan air dengan perbandingan 1:1. Kemudian dikukus selama 30 menit. Tujuan dari pengukus ini adalah agar supaya dedak menjadi lebih lunak dan juga untuk mengurangi kontaminan. Setelah 30 menit, dedak diambil dan didinginkan. Setelah dingin, dedak padi ditaburi dengan ragi tempe sebanyak 4 gram per kilogram dedak. Lalu dimasukkan ke dalam plastik dan plastik ditutup rapat, kemudian diberi lubang-lubang untuk memungkinkan terjadinya pertukaran udara. Sebab ragi tempe memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya. Fermentasi dedak dilakukan selama 48 jam atau 2 hari. Dedak hasil fermentasi dijemur sampai kering dan selanjutnya digiling agar menjadi halus. Tempe dedak disimpan dalam plastik untuk kemudian dicampur dengan bahan pakan lainnya. Sahabat warung ilmiah, hasil analisis proksimat dan asam fitat tempe dedak disajikan pada tabel 1. Dedak mengandung kadar air lebih tinggi, yaitu 12,56% dibandingkan dengan tempe dedak, yaitu 11,4%. Dedak mengandung serat kasar yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tempe dedak. Tempe dedak mempunyai serat kasar yang lebih rendah daripada dedak sebesar 17,41%. Tempe dedak juga mempunyai kadar lemak yang lebih rendah jika dibandingkan dengan dedak padi. Sahabat warung ilmiah, peningkatan protein kasar pada proses fermentasi dikarenakan adanya penambahan protein dari kultur mikrobia. Selain itu, dalam proses fermentasi terjadi dekomposisi selulose dan pati untuk mendukung pertumbuhan mikroba, sehingga protein secara relatif meningkat. Dalam hal media lengkap, mikroorganisme akan memanfaatkan sumber karbon dari karbohidrat dan lemak, baik secara anaerobik maupun katabolik, yaitu menghasilkan energi yang dibutuhkan. Di sisi lain, kandungan nitrogen seperti protein akan digunakan terutama secara anabolik dan kurang katabolik. Ini akan mengurangi kandungan sumber karbon secara drastis dan menjaga kandungan protein kurang lebih sama. Karenanya tampak bahwa kandungan protein telah meningkat dalam medium dibandingkan dengan kandungan sumber karbon. Sahabat warung ilmiah,
pengaruh penggunaan tempe dedak pada broiler disajikan pada tabel 2. Dari tabel 2 ini dapat dibaca bahwa penggunaan tempe dedak sampai dengan 20% tidak menurunkan konsumsi pakan, berat badan, penambahan berat badan, dan konversi pakan. Berat badan yang relatif sama pada penelitian ini diduga karena kemampuan ayam untuk memetabolisme langsung dalam tubuh hampir sama. Hal ini tidak sama dengan penelitian Fitriani et al. Yang melaporkan bahwa pemberian dedak sebanyak 14% cenderung mempunyai berat badan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kontrol. Sahdan et al. Tahun 2015 melaporkan bahwa dedak yang difermentasi dengan Rhizopus oligosporus yang diisolasi dari tempe dapat diberikan kepada broiler sebanyak 20%. Pada penelitian ini, tempe dedak digunakan sebagai pengganti jagung. Pemberian tempe dedak sebanyak 14% mampu menggantikan jagung sebanyak 15,8%, sedangkan tempe dedak sebanyak 20% dapat menggantikan jagung sebanyak 26,3%. Jadi, biaya pakan yang diberi tempe dedak sedikit lebih murah karena harga jagung lebih tinggi daripada harga tempe dedak. Selain itu, hasil analisis kandungan asam pitat menunjukkan bahwa pada dedak 6,72% dan pada tempe dedak hanya sebesar 3,09%. Jadi, fermentasi dedak dengan ragi tempe menurunkan asam pitat sebanyak 54,01%. Sahabat Warung Ilmiah, sangat menarik dicatat bahwa meskipun energi pakan pada pakan yang mengandung tempe dedak lebih rendah daripada kontrol, namun mampu menghasilkan berat badan yang relatif sama dengan kontrol. Salah satu faktor penyebab hal ini adalah naiknya kecernaan dedak akibat fermentasi dan peningkatan retensi protein dalam tubuh. Penurunan asam pitat pada penelitian ini dan peningkatan abu, protein, dan kecernaan asam amino pada dedak akibat fermentasi mampu menutup penurunan berat badan akibat pemberian dedak yang tinggi. Selain itu, diduga bahwa tempe dedak yang telah bercampur dengan bahan pakan lain mampu memperbaiki kecernaan pakan secara keseluruhan. Sahabat Warung Ilmiah, terdapat kecenderungan penggunaan tempe dedak menurunkan konversi pakan. Dedak mengandung octacosanol yang menurunkan konversi pakan. Octacosanol yang diekstrak dari dedak padi cenderung menurunkan konversi pakan. Selain itu, peningkatan retensi protein dan kecernaan asam amino juga memberikan kontribusi terhadap penurunan konversi pakan. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa tempe dedak mampu menurunkan deposisi lemak pada ayam broiler. Tabel 3 menunjukkan pengaruh tempe dedak terhadap deposisi lemak pada ayam broiler. Dapat dilihat pada tabel 3 bahwa deposisi lemak leher, lemak perut, lemak jantung, lemak rempela, lemak sartorial atau lemak paha, total lemak, dan fatty liver score menurun dengan pemberian 20% tempe dedak. Fatty liver score yang lebih rendah menunjukkan kadar lemak hati yang lebih rendah pula. Sementara deposisi lemak perut yang lebih rendah menunjukkan kadar lemak karkas broiler yang lebih rendah pula. Menurunnya deposisi lemak diduga disebabkan oleh tingginya kadar orizanol dan serat kasar dengan lebih rendahnya energi tempe dedak. Selain itu, fermentasi dengan ragi tempe akan meningkatkan kadar asam linoleat dan asam linolenat. Asam linolenat menghambat diferensiasi jaringan lemak, meningkatkan oksidasi asam lemak, dan meningkatkan penggunaan energi. Sahabat Warung Ilmiah, jadi tempe dedak dapat digunakan sebanyak 20% pada ayam broiler tanpa menurunkan performa ayam broiler. Pemberian tempe dedak sebanyak 20% juga akan menurunkan deposisi lemak dan juga kadar lemak karkas pada ayam broiler. Jadi, penggunaan tempe dedak itu sangat menguntungkan bagi ayam broiler dan menghasilkan karkas yang rendah lemak, serta menurunkan biaya produksi pada usaha ayam broiler. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.